Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita sekali lagi diingatkan oleh Yesus bahwa kita semua harus belajar untuk memikul salib dalam hidup kita. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema memikul salib dalam keluarga. Salib dalam keluarga. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kenyataan adanya salib di dalam keluarga. Kedua, saya mau mengajak Anda untuk belajar menerima salib itu. Dan ketiga, melihat salib sebagai kesempatan kita mengalami transformasi. Salib kesempatan di mana Allah mengubah kita. Pertama, kita melihat realitas salib di dalam keluarga. Kita mendengar bagaimana Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, aku ini siapa?" Dan Petrus menjawab dengan mantap, "Mesias." Tetapi apa arti Mesias? Di mata Petrus, seorang Mesias, seorang penyelamat adalah seorang yang sangat berkuasa. Dengan kekuatannya, ia membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi. Seorang Mesias adalah seorang yang membawa hidup yang berkelimpahan, hidup yang indah, hidup yang bebas, berlimpah. Tentu Yesus membawa hidup yang berkelimpahan, dan itu dikatakan Yesus, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan." Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan itu? Dan Yesus mengatakan dalam Injil hari ini bahwa ia akan
menderita, ditolak, disalib. Tapi puji Tuhan, salib bukan akhir yang mau dicapai. Tapi yang mau dicapai adalah kebangkitan, hidup baru. Tentu kita semua mau ikut Yesus karena kita mau punya hidup yang kekal, mau punya hidup yang indah, mau punya hidup yang berkelimpahan. Siapa di sini yang mau punya hidup yang berkelimpahan? Semua mau hidup yang berkelimpahan. Siapa mau hidup penuh sukacita? Semua mau punya hidup penuh sukacita. Siapa yang mau senang dalam hidup? Semua mau senang dalam hidup. Tapi kita harus ingat bahwa kelimpahan tersebut, sukacita tersebut, mengikuti Yesus tidak bisa tanpa korban, tidak bisa tanpa penderitaan. Jadi dalam hidup harus siap menderita. Dan ini juga terjadi dalam keluarga. Ketika pasangan suami istri yang lagi sangat penuh cinta, jatuh cinta, berjuta rasanya, memulai hidup berkeluarga. Yang tadinya nggak bisa tidur karena mikirin pacarnya, sesudah berkeluarga nggak bisa tidur karena banyak masalah. Satu persatu masalah mulai keluar. Dari mulai yang paling sederhana, masalah komunikasi. Si Andi ini orangnya introvert. Si Lisa istrinya orangnya ekstrovert. Yang satu, yang ekstrovert itu selalu mau kalau ada masalah langsung diomongin. Langsung dibicarain, diskusi. Aku mau ngerti pikiran kamu itu apa. Ngomong, kasih tahu aku aja. Sebenarnya kenapa sih? Apa sih permasalahannya? Susah banget sih ngomong sama aku. Ini si Lisa yang ekstrovert, ya. Pokoknya apa-apa langsung jeder disampein. Kadang-kadang juga dengan emosi. Gak bisa tahan emosi. Sementara si Andi orangnya introvert, tenang menghanyutkan, ya. Sebenarnya ini adalah alasan kenapa si Lisa jatuh cinta sama si Andi. Karena si Andi ini orangnya sangat tenang. Tetapi waktu menikah justru ketenangannya si Andi ini yang menjadi permasalahan buat Lisa. Ada masalah, kenapa sih kamu kok tenang sekali? Ngomong sama aku, cerita. Yang tadinya sebelum pacaran ketenangan itu dilihat sebagai kelebihan, sesudah pacaran karena si Andi ini tenang-tenang aja dilihat sebagai masalah. Kamu ini gak peduli ya sama masalah kita. Padahal apa yang sedang dilakukan oleh si Andi? Andi sedang memproses masalahnya. Andi sedang berusaha mengerti istrinya ini kenapa sih. Andi ini sedang berusaha mengerti perasaannya sendiri, hatinya sendiri. Andi ini sedang melihat sebetulnya bagaimana cara penyelesaian yang paling baik. Aku hanya butuh waktu tenang. Tetapi tenangnya si Andi bisa beberapa hari. Ya biasa buat si Andi. Karena waktu dia masih sendiri, itu yang selalu dia lakukan. Dia ini orangnya introvert. Gak mau ngomong-ngomong sana sini. Dipikirin sendiri, direnungkan sendiri, dan berusaha mencari penyelesaiannya. Dan seringkali ini adalah yang terbaik buat dia. Tetapi buat Lisa gak begitu. Hal yang harusnya bisa diselesaikan baik-baik malah jadi masalah besar. Lisa tersinggung. Lisa merasa didiamkan. Lisa sampai minggat ke rumah orang tuanya karena kesel. Masalah sederhana jadi besar. Belum lagi nanti kalau udah punya anak. Belum lagi kalau nanti suami harus kerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.
Kadang-kadang kalau saya naik gokar, saya suka ngobrol, "Pak, gimana Pak hidup?" "Aduh, susah Pak. Income terbatas. Yang naik gokar ini dikit sekali. Seringkali nunggunya lebih lama. Waktu habis buat nunggu. Jadi kerja harus dari pagi sampai malam. Demi sesuap nasi. Buat keluarga. Buat bayar uang sekolah anak-anak. Gak gampang. Sementara istri di rumah belum waktu saat harus melahirkan ya, mengandung. Waduh susahnya. Kerja sendiri di rumah, beresin rumah. Merasa kurang dihargai sama istri. Dan banyak masalahnya. Belum lagi soal gosip sama tetangga. Yang harusnya hidup itu lebih mudah, tapi karena digosipin sama tetangga, jadi sulit. Belum lagi soal berbagai pengharapan, kepengen ini, kepengen itu. Berbagai impian yang dibangun sebelum menikah, pelan-pelan hancur. Inilah namanya realitas hidup berkeluarga. Dan masalahnya gak selesai hanya di awal. Sampai udah punya anak, soal urusan nikah anak bikin pusing 7 kepala. Soal urusan punya cucu bikin pusing. Belum lagi kalau anak-anak yang sudah dibesarkan dengan begitu banyak korban, gak tahu terima kasih. Saya kasihan sekali dengan orang tua yang banyak berharap dari anaknya, tapi namanya anak punya hidup sendiri. Gak bisa lagi mikirin orang tua karena udah sibuk dengan hidup keluarganya sendiri. Bapak Ibu, inilah realitas salib dalam keluarga. Bisa buat apa? Mau minggat? Cari istri baru? Cari suami baru? Cari anak baru? Mana bisa? Ini yang udah dikasih Tuhan. Harus belajar pertama-tama menerima. Bagaimana Yesus memikul salibnya? Bagaimana Yesus bisa kuat? Pertama-tama Yesus katakan, "Tuhan, kalau boleh, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau ini kehendak-Mu, aku akan menerimanya." Selalu lihat, namanya udah menikah, udah dinikahkan di gereja, sudah menerima sakramen, udah dikasih anak sama Tuhan. Itu loh anakmu yang di kandunganmu, itu yang kamu besarkan dengan segala sifatnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya harus belajar diterima. Mau bagaimana lagi? Harus belajar menerima. Ini yang aku sudah dikasih sama Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Pertama, tentu kita harus belajar menerima. Dalam hidup harus selalu belajar menerima. Apa yang gak bisa diubah, diterima. Ya udah, suamiku wajahnya segini, ya diterima. Ya udah, istriku penampilannya segini, ya diterima. Ya udah, suamiku kerjanya segini, belajar diterima. Tetapi sekali lagi, penerimaan ini bukan satu-satunya. Kita harus selalu berusaha, apa yang masih aku bisa lakukan dalam keluarga? Belajar kerjasama. Saya beberapa hari yang lalu dengar dari seorang ibu yang suaminya baru meninggal. Dia cerita bagaimana perjuangannya dalam hidup. Karena suaminya ini kerjanya kurang bagus, kurang bisa menghidupi keluarga, jadi dia yang berusaha mulai masak, buka catering. Lalu dia cerita harus bangun pagi-pagi setiap hari jam 3 pagi demi mensupport suami dan anak-anak. Tapi puji Tuhan, karena diterima dan dijalankan dengan baik,
Dan melihat tujuannya seperti Yesus selalu melihat tujuan. Kenapa aku harus pikul salib? Karena dengan pikul salib aku menebus dunia. Dengan pikul salib aku mencintai orang-orang yang aku cintai. Dengan berkorban aku memberikan hidup buat orang-orang yang aku cintai. Jadi ibu itu bilang, walaupun harus tiap hari bangun jam 3 pagi untuk masak, jualan, gak apa-apa. Dilakukan dengan penuh cinta kasih. Dilakukan dengan penuh pengorbanan untuk memberikan hidup buat suami dan anak-anak. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Suaminya udah tua, selalu nempel sama istrinya, ya. Selalu sangat bersyukur. Anak-anaknya berhasil semua, sangat bersyukur. Ada berkat sesudah berbagai pengorbanan, sesudah berbagai kesulitan. Seperti Yesus bangkit dari mati. Dan kita mau ikut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Jadi harus belajar selalu menerima, berusaha, lihat tujuan dengan jelas. Kenapa aku berkorban? Kenapa aku kerja capek-capek dari pagi sampai malam? Ini karena aku mencintai keluargaku. Kenapa aku harus capek-capek mengandung, melahirkan dengan segala sakitnya? Malam-malam bangun saat anak menangis. Karena cintaku kepada keluargaku. Semua karena cinta. Kalau nggak ada cinta, apa artinya? Tapi pada akhirnya inilah yang sungguh-sungguh memberi hidup. Ya, kita mengalami transformasi. Transformasi Bapak Ibu. Transformasi hati dan pikiran. Karena kita terus-menerus memilih untuk mencintai. Bapak Ibu, waktu baru menikah, jatuh cinta itu indah. Tetapi itu bukan yang paling indah. Bagian yang paling indah dari hidup dalam cinta adalah saat kita bertumbuh, berkembang, memberi hidup karena kita berkorban. Kita menjadi semakin seperti Kristus. Anda mau tahu gak bagaimana menjadi seperti Kristus? Mau gak menjadi seperti Kristus? Lewat jalan pikul salib dalam keluarga. Kalau Anda mau tahu betapa indahnya hidup para santo santa, pikul salib dalam keluarga. Anda mau tahu indahnya cinta yang sudah sungguh-sungguh matang bertumbuh. Jangan nyerah, jangan putus di tengah jalan, terus dijalanin bersama Kristus. Baru di saat akhir hidup kita, saat cinta itu matang, kita menjadi sungguh-sungguh bahagia. Ini kebahagiaan sejati yang butuh pengorbanan. Jangan menyerah. Makanya Yesus bilang, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, dan ikuti aku. Semoga kita semua hidup dalam kasih Kristus dan satu hari nanti sungguh-sungguh menikmati keindahan hidup dalam kasih Kristus. Amin.